Bismillah, hari ini kita akan berbicara atau membahas tentang kedudukan beberapa hal yang mungkin kita perlu ketahui. Yang pertama, kedudukan ilmu. Sebenarnya ilmu itu kedudukannya seperti apa sih gitu kan? Terus yang kedua, pemahaman. Pemahaman itu untuk apa sebenarnya? Terus yang ketiga, akal. Akal itu fungsinya buat apa gitu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, selanjutnya setelah ilmu, pemahaman, akal, yang kita juga bahas adalah hawa. Hawa nafsu. Hawa nafsu itu seperti apa? Sehingga ketika kita sudah mengetahui, minimal kita tahu maknanya, sehingga kita bisa sedikit demi sedikit mengkondisikan hawa nafsu kita. Yang terakhir tentang al-mal, yaitu harta benda dan keduniaan. Kita akan ketahui itu bersama-sama berikut nasihat yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'az. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Bismillah, wal maqalatu ats-tsaminah. Adapun maqalah yang ke-8 dari kitab Nashaihul Ibad, bab yang ke-6. An Yahya bin Mu'az ar-Razi rahimahullah. Dari Yahya bin Mu'az. Siapa Yahya bin Mu'az ini? Ya, kalau kita telusuri, beliau merupakan tokoh sufi, ya, tokoh ulama yang zuhud, hidup pada tahun abad ketiga Hijriah. Ya, dia berasal dari kota Rai, yang kalau sekarang dikenal dengan sebutan negara Iran. Ya, beliau merupakan ulama besar yang banyak kata-katanya dikutip oleh kitab-kitab besar juga, yang diantaranya adalah seperti kitab Tazkiyatun Nafs, ya, atau kitab-kitab tasawuf. Nah, itu banyak mengutip kata-kata kalimat yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'az. Nah, diantara perkataan beliau yang sangat fenomenal adalah ad-dunya khamru syaitan. Wah, ini kata-kata yang sangat terkenal dari Yahya bin Mu'az. Dunia adalah khamr. Dunia adalah sesuatu yang memabukkan. Siapa yang punya dunia ini? Dunia ini milik setan. Barang siapa yang mabuk karena dunia, ia tidak akan sadar, kata beliau, kecuali kematian mendatanginya. Dan setelah itu penyesalanlah yang terjadi kepada orang tersebut. Ad-dunya khamrus syaitan. Luar biasa ya. Nah, hari ini kita akan membahas nasihat yang disampaikan oleh Yahya bin Mu'az. Ya, mudah-mudahan nanti ada hikmah, ada pelajaran yang bisa kita yang bisa kita ambil dari perkataan Yahya bin Mu'az. Yahya bin Mu'az rahimahullah, ya, mengatakan al-ilmu dalilun amal. Ilmu merupakan petunjuk, ya, dari sebuah amal. Seorang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu cacat. Seseorang yang beribadah tanpa ilmu, maka ibadahnya cacat. Oleh karena itu, ya, sedikit demi sedikit kita harus mencari, menggali, ya, memahami ilmunya dulu, memahami ilmu dari amal yang kita lakukan. Agar apa? Agar ibadah, amal soleh yang kita lakukan itu menjadi sempurna. Ya, walaupun kesempurnaan milik Allah, paling tidak ibadah kita itu sah di mata agama. Ya, nah, orang yang memiliki ilmu maka amalnya akan
sah, ya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini kalimat penjelasan dari Imam An-Nawawi, ay mursyiduhu wa kashifuhu fala yujadul amal bidunil ilm. Maksudnya adalah petunjuk amal dan pembuka amal. Jadi ilmu itu petunjuk amal dan pembuka amal. Maka tidak akan ditemukan suatu amal tanpa ilmu itu sendiri. Itu kedudukan ilmu dalam agama kita. Yang kedua, al-fahmu wi'aul ilm. Ilmu merupakan pemahaman adalah penampung ilmu. Fala yujadul ilm biduni tasawwuri ma'nal lafaz. Tidak akan ditemukan suatu ilmu tanpa menggambarkan makna lafaznya. Artinya apa? Orang yang tidak memiliki pemahaman, maka dia tidak memiliki ilmu. Kenapa seperti itu? Ya, kita akan lihat sebagaimana yang dijelaskan di sini. Bentar, ya. Mana nih? Bentar, sedikit lagi. Nah, ini dia, ya. Jadi orang yang memiliki ilmu itu tidak akan bermanfaat kalau ilmunya itu tidak difahami oleh orang tersebut. Dan biasanya kalau dia tidak paham, maka ilmu itu tidak dapat disampaikan kepada orang lain. Jadi orang yang mampu menyampaikan ilmu ketika orang tersebut memahami ilmu yang dia miliki. Ya, jadi pemahaman itu merupakan sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh orang yang merasa dia berilmu. Ya, itu yang dimaksud dengan pemahaman adalah penampung daripada ilmu itu. Dan pemahaman ini menyebabkan ilmu itu sendiri menjadi hidup. Ya, kenapa hidup? Karena orang yang memiliki pemahaman atas ilmunya, dia mudah menafsirkan, dia mudah mengamalkan, dia mudah menyampaikan ilmunya dengan benar. Ya, itu yang harus dipastikan. Dan orang yang memiliki pemahaman itu biasanya memiliki akal yang sehat. Makanya kalau ada orang yang mengaku memiliki ilmu, kemudian dia tidak mampu memberikan pemahaman kepada orang lain, maka bisa jadi akalnya memang kurang sehat atau hatinya kurang bersih, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wal aqlu qa'idun lil khair. Akal merupakan pemimpin dari kebaikan. Orang-orang yang memiliki akal itu dia bisa memilih. Oh, ini yang salah, ini yang benar. Dengan akal yang dianugerahkan oleh Allah, seseorang bisa menjadikan dia kepada kebaikan-kebaikan. Ai hamilun lahu fala yujadul khair illa bil aqli ad-da'i ilaih. Maksudnya adalah yang membawa kepada kebaikan, maka tidak akan ditemukan suatu kebaikan kecuali dengan akal yang sehat padanya, ya. Itu tentang akal. Yang selanjutnya tentang hawa. Al-hawa markabun lidzunub. Hawa nafsu adalah kendaraan bagi dosa-dosa. Ini sangat jelas. Kenapa? Ai mislu safinatin laha fala tujadud dzunub illa 'alal hawa. Maksudnya adalah seperti perahu bagi dosa-dosa, maka tidak akan dapat ditemukan dosa kecuali menaiki hawa nafsu. Intinya orang yang memperturutkan hawa nafsu, maka sesungguhnya dia sedang berlayar menuju perbuatan-perbuatan dosa. Karena hawa nafsu itu identik bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Al-hawa markabun lidzunub. Hawa nafsu adalah kendaraan menuju dosa-dosa.
Yang selanjutnya yang kelima, al-malu ri'aul mutakabbirin. Harta adalah selendang orang-orang yang sombong. Ini sangat sangat jelas terlihat orang-orang yang dipercayakan oleh Allah memiliki harta itu kebanyakan sombong. Disadari atau tidak, dia terlena. Dia lupa bahwa harta itu amanah dari Allah dan akan dipertanggungjawabkan. Orang yang mendapatkan harta dengan halal saja, orang yang dapat hartanya dengan cara yang halal itu dihisab. Apalagi orang yang mendapatkan hartanya dengan tidak halal, maka tidak ada kata hisab, yang ada kata siksa bagi orang tersebut. Nauzubillah summa nauzubillah, ya. Makanya hati-hati dengan harta. Harta ini memang menyenangkan dan membawa kenikmatan. Tapi kesenangan dan kenikmatan yang diciptakan oleh harta itu sifatnya sementara dan semu. Ya, dan itu akan berujung pada penyesalan yang panjang di kemudian hari. Yang terakhir yang keenam, wad dunya suqul akhirah. Dan dunia adalah pasarnya akhirat. Kenapa pasarnya akhirat? Karena di akhirat nanti itu sudah tinggal balasan. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, yang buruk akan dibalas dengan keburukan. Tidak ada transaksi lain di akhirat kecuali keadilan yang Allah tetapkan atas setiap manusia yang pernah menjalani hidup di muka bumi ini. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, man akhadha minad dunya minal halal hasabahullah, wa man akhadha minad dunya minal haram azabahullah. Rawahul Hakim. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, barang siapa yang mengambil dunia dengan cara yang halal, artinya dia tidak melakukan tindakan yang haram, hasabahullah, Allah akan hisab orang itu. Itu dengan yang halal aja dihisab. Wa man akhadha minad dunya minal haram, barang siapa yang ngambil dunia ini dengan cara yang haram, azabahullah, Allah akan mengazab orang itu. Jadi tidak dihisab lagi, tidak akan ditanya lagi kamu dapat dari mana, tidak. Tapi kalau yang didapat dengan cara yang haram itu langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ayyuhan nas inna hadhihi dunya darul tiwa' la darus tiwa'i manzilu tarwihin la manzilu farihi wa man 'arafaha lam yafrah lirahain wa la yahzan li syiddati. Wahai manusia, kata Rasulullah, ingatlah sesungguhnya dunia ini adalah tempat yang terjal, bukan tempat yang rata. Ya, bukan tempat yang rata, tempat yang susah, bukan tempat untuk bersenang-senang. Barang siapa yang mengenal dunia, maka dia tidak akan bersenang-senang, karena kemakmuran, kesenangan tidak akan ada kecuali yang sebenarnya di akhirat nanti. Rasulullah di sini menjelaskan kepada kita bahwa dunia ini memang tempatnya capek bagi kita, tempatnya lelah bagi kita, bagi orang yang beriman. Kenapa? Harus melawan hawa nafsu, harus melawan kenikmatan dunia. Untuk apa? Untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang yang beriman, kalau ada orang yang mengaku beriman kepada hari akhir, tapi dia menikmati dunia, kemudian lalai kepada kewajibannya, maka ketahuilah, orang yang seperti itu pasti akan menyesal di kemudian hari. Selanjutnya, ala wa innallaha khalaqad dunya darul bawa. Dan ingatlah, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah menciptakan dunia ini sebagai tempat ujian. Tuh, jelas banget ya.
darul bawa, wal akhirah darul uqbah. Dan Allah menciptakan akhirat sebagai tempat pembalasan. Coba, apalagi membuat kita ragu? Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita. Wa ja'ala balwa dunya li sawabil akhirah wa sawabal akhirah min bawali dunya iwadan falyakhudh liyu'ti wa yabtali liyajziya fahzaru halawati ridaiha limararatihi qitamiha, ya. Dan Allah menjadikan akhirat, ya, menjadikan pahala di akhirat sebagai kompensasi, tuh, ya. Sesungguhnya Allah sudah menyiapkan orang-orang yang sudah bertempur dengan hawa nafsunya di dunia. Allah sudah siapkan pahala sebagai kompensasi di akhirat nanti. Masya Allah, ya. Ini udah jelas banget Rasulullah mengatakan, wahjuru ladzidza ajiliha. Kata Rasulullah, tinggalkanlah kenikmatan-kenikmatan dunia itu, ya, likarihil ajiliha, karena pahitnya nanti di akhirat. Dan janganlah kalian berusaha untuk membangun kembali sebuah rumah yang telah Allah tetapkan kehancurannya. Jadi sesungguhnya rumah kita itu bukan di dunia ini, karena di dunia ini penuh dengan kehancuran. Tidak ada yang abadi, dan Allah sudah menetapkan itu, sudah memberitahu itu. Maka kita jangan membangun lagi. Udah, ridha, ikhlas, serahkan kepada Allah. Dan jangan kamu melanjutkan padahal Allah telah menghendaki kalian agar menjauhi dunia. Maka jadilah kalian semua, ya, terhadap kalian semua terhadap murkanya Allah. Ya, Allah itu murka kepada siapa? Orang yang menentang, ya, terhadap hukum Allah dan orang-orang yang pantas mendapatkan hukuman Allah. Jadi orang-orang yang tidak mau ikut yang sudah dikasih tahu sama Rasulullah, dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dunia ini tempatnya ujian, tempatnya bersusah payah, ya. Bukan berarti kemudian kita menjadi pribadi yang miskin, tidak juga, ya. Menjadi orang yang kumuh, tidak juga, ya. Tapi kita jadikan dunia ini, ya, sebagai wasilah, sebagai jembatan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan kita mobil, misalnya nih. Mobil itu membuat kita lebih dekat kepada Allah. Bagaimana Allah memberikan kita kekayaan. Dengan kekayaan itu kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah memberikan kita kepintaran, kecerdasan. Dengan kepintaran dan kecerdasan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kemewahan dunia yang kita dapat, maka jadikan itu semua sebagai media, sebagai alat, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang dilakukan, itulah yang terbaik bagi diri kita, ya. Bukan malah sebaliknya, dapat mobil, dapat jabatan, dapat kekayaan, justru kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.